Jadi sebetulnya manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa itu sudah menjadi budak dari iblis karena dikatakan kamu adalah hamba dari kepada siapa kamu menaati. Jadi ketika Adam itu menaati si ular, itu artinya dia menjadi hamba ular itu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tanda atau jaminan. Tamar, dia meminta jaminan itu cap materai, kalung, dan tongkat. Itu gambaran dari otoritas gitu ya. Jadi ketika dia minta, itu artinya otoritasnya Yehuda itu dikasih. Makanya Yehuda itu waktu dia akhirnya mau bayar pakai anak kambing, ternyata nggak ada. Nah, dia sempat panik tuh. Waduh, udah jangan dia bilang jangan kasih tahu orang-orang gitu. Jadi dia takut ketahuan bahwa sebetulnya udah hilang cap materai, kalung dan tongkatnya gitu ya. Nah, kita juga punya jaminan di Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan di dalam dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi waktu kita percaya pada Kristus, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita dan dialah jaminan. Jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruhnya, penebusan seluruhnya gitu ya, tubuh, jiwa dan roh. Dan kita adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, gimana kalau Ruth? Waktu Ruth sebelum dia pulang, jadi ketika Boas itu menemukan dia di bawah kakinya, akhirnya dia bilang, kamu stay dulu, nanti pas subuh-subuh sebelum orang bisa ngenalin kamu pergi. Nah, waktu dia pergi itu dia dikasih 6 takar jelai di dalam selendangnya dia gitu ya. Nah, ini apa artinya 6 takar jelai gitu? 6 itu adalah angka manusia. Jadi gambaran dari manusia gitu ya. Tuhan menciptakan manusia juga pada hari yang keenam, hari yang ketujuh dia istirahat gitu. Dan itu ditutupi gitu dengan selendang. Dan jelai ini adalah penyediaannya gitu. Jadi menggambarkan bahwa Tuhan itu menutupi segala usaha manusia yang sia-sia. Jadi sebetulnya manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa itu sudah menjadi budak dari iblis karena dikatakan kamu adalah hamba dari kepada siapa kamu menaati. Jadi ketika Adam itu menaati si ular, itu artinya dia menjadi hamba ular itu gitu ya. Nah, kita lihat di Ulangan 15. Di sini dikatakan apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan padamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan padanya. Jadi bahkan dalam hukum Musa, kalau seorang menjadi hamba atau budak gitu ya, cuman boleh bekerja 6 tahun. Tahun yang ketujuh itu harus dibebaskan. Karena Tuhan itu selesai, dia beristirahat, dia membebaskan gitu ya. Tapi di sini juga menarik dibilang, tetapi apabila dia, jadi si hamba ini berkata kepadamu, kepada tuannya, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Jadi kalau si hamba ini bilang, saya nggak mau pergi, dia kan bebas nih tahun ketujuh, tapi dia nggak mau bebas, karena dia suka gitu bekerja di rumah tuannya itu, dia bilang, dalam keadaan itu, maka engkau harus mengambil penusuk, menindik telinganya pada pintu, dan ia menjadi budakmu selama-lamanya. Selama-lamanya loh. Jadi di sini juga adalah gambaran. Ini adalah gambaran Tuhan Yesus. Dia
mau jadi manusia, manusia selama-lamanya. Bahkan sampai saat ini, dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, dia manusia, dia 100% Tuhan dan dia 100% manusia gitu ya. Jadi makanya dia harus dipakukan. Jadi seperti ini gambarannya. Engkau harus mengambil penusuk dan menindik telinganya pada pintu. Jadi Tuhan Yesus itu tangannya juga ditindik ya istilahnya, dipakukan ya, di kayu salib. Jadi itu adalah tanda bahwa dia menjadi budak dalam arti dia menjadi manusia untuk selama-lamanya. Dan dia juga katakan di Matius 20 ayat 28, seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia menjadi budak lah istilahnya ya. Dalam arti dia tuh melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemudian di Efesus 5 ayat 24-27 dikatakan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk menguduskannya. Sudah ia mencucikannya dengan mandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi Kristus itu mengasihi jemaatnya ya, dia mengasihi eh, bride-nya, jadi em, pengantinnya, dan dia menyerahkan dirinya bagi pengantinnya. Di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi dia bilang jangan gelisah karena dia tuh sudah menebus, sama seperti Boas waktu eh, Ruth itu akhirnya kembali ke rumah Naomi. Kemudian Naomi kan bilang, duduk sajalah, tenang aja gitu. Dia pasti akan menyelesaikan perkara ini. Dia nggak akan berhenti sampai dia menyelesaikan perkara ini. Nah, Tuhan Yesus itu sudah menyelesaikan perkara dia ya, dia sudah menebus. Jadi kita jangan gelisah dan gentar. Di Yesaya 12 ayat 23 dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Jadi keselamatanku ini dalam bahasa Ibrani adalah Yeshuati gitu ya. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dan mata air keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah Yeshua ya, Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah keselamatan dan dia adalah penebus gitu ya. Nah, ini yang terakhir kita bisa lihat di Mazmur 91. Ini gambaran juga bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi tempat perlindungan, dan apa yang kita bisa dapatkan ketika kita duduk di kaki dia gitu ya. Nah, di sini dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi ini adalah gambaran juga ketika Ruth itu ya, dia bilang Allahmu adalah Allahku. Dia menempatkan dirinya di dalam naungan yang maha kuasa. Dia duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk ini dalam artinya kita juga rest ya. Kita nggak berusaha gitu ya dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita percaya. Kita duduk dan bermalam. Allahku yang kupercayai. Jadi kita percaya. Nah, kemudian dikatakan sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Mazmur 91 ini seringkali diperkatakan ya, jadi seperti afirmasi, kemudian seringkali eh, juga bersama-sama didoakan gitu ya, diperkatakan. Tetapi kadang-kadang orang pesimis, dia bilang, saya udah tiap hari nih memperkatakan Mazmur 91, tapi kok masih aja gitu mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit, mengalami bencana dan sebagainya. Juga waktu pandemi, ini seringkali nih Mazmur 91 ini seringkali muncul gitu. Tapi ada juga orang-orang yang mengatakan kenapa pada saat mereka juga selalu memperkatakan Mazmur 91, tetapi mereka ada yang kena juga, ada kerabatnya yang meninggal dan sebagainya gitu. Tapi yang kita perlu tahu, Tuhan itu tidak pernah berbohong. Kalau dia mengatakan firman-firmannya adalah ya dan amin. Jadi kalau ada sesuatu yang eh, terjadi kebalikannya, kesalahan itu pasti ada di pihak kita gitu, bukan di pihak Tuhan. Janji-janjinya itu adalah ya dan amin. Dia katakan engkau tidak usah takut. Yang Maha Tinggi telah kau buat perteduhanmu. Nah, apakah kita tidak takut gitu? Apakah kita sudah duduk dalam naungan Dia? Apakah kita membuat Dia tempat perteduhan kita gitu? Karena kalau iya, Tuhan bilang Dia akan melindungi gitu ya. Nah, kemudian dikatakan juga di ayat 15-16, sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, di sini juga, apakah hati kita melekat kepada dia? Apakah kita lebih percaya kepada firman dia, kepada perlindungan dia, kepada pekerjaan yang sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib, lebih dibanding berita-berita mengenai bencana, mengenai sakit penyakit, mengenai apapun gitu ya, apa yang kita lihat, dengar di sekeliling kita, apakah hati kita melekat pada Dia? Karena ketika hati kita melekat Dia, Dia bilang Dia akan meluputkannya, Dia membentenginya gitu ya. Dan Dia bilang kalau kita juga mengenal namanya, namanya keselamatan gitu. Keselamatan itu dalam bahasa Ibrani Bishwati. Jadi di tengah-tengah kita lihat itu Yud Shin Vav Ain itu adalah nama Yeshua gitu. Jadi itulah nama dia, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan penebus kita gitu. Jadi eh, ketika kita sungguh-sungguh percaya seperti Ruth ya, dia begitu dia bilang Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Dia ngikut dan dia juga mengikuti tuntunan dari ibu mertuanya gitu ya. Jadi ibu mertuanya itu seperti kalau kita punya Roh Kudus gitu ya. Kalau kita ikuti tuntunan Roh Kudus, kita rest, percaya. Jadi kan Naomi juga bilang, kamu duduk saja, tenang aja. Boas itu nggak akan berhenti sampai perkara ini selesai. Jadi kita rest percaya Tuhan itu sudah berjalan di depan kita. Dia memberikan perlindungan, anaknya sudah diberikan. Jadi itulah ketika kita percaya mengikuti tuntunan Roh Kudus, itu udah pasti dia akan memperlihatkan keselamatannya dia gitu. Karena dia adalah our goal. Sama seperti Ruth ketika kita mengakui bahwa Allahmu adalah Allahku gitu, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita yang menebus kita dan kita unite dan segala yang menjadi kutuk menjadi berkat gitu. Aku sangat suka itu gitu. Maksudnya ada kesempatan untuk semua orang gitu. And ketika kita dimateraikan oleh Roh Kudus, kita juga memiliki jaminan. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami,
mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.